Siapakah gerangan putri yang cantik ini? Masa Paduka lupa? Nama hamba Cempaka Sundulangit. Kalau begitu, perkenalkan. Nama saya Basir Sundul Bumi. Kakang? Nyai? Nyai yang bernama... Rindi Antika. Ya, Rindi Antika. Saya Sembara, Nyai. Saya selalu teringat pada Nyai sejak pertemuan kita yang pertama. Kenapa tertawa? Ada yang lucu? Sama. Apanya yang sama? Aku juga merasakan hal yang sama. Oh ya? Betulkah kau ingat aku, Nyai? Betul, Kakang Sembara. Senang sekali Nyai memanggilku Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Ternyata kita mempunyai getaran hati yang sama, Rindi Antika. Kita saling mencintai. Hah? Rindi Antika? Dia bukan dari bangsamu, Pangeran. Panglima? Apakah Pangeran tak tahu siapa dia sebenarnya? Aku tahu dia bukan dari bangsa manusia, Panglima. Kalau sudah mengerti, jangan menyalahi kodrat, Pangeran. Apakah Panglima juga suka padanya? Jangan salah paham. Rasa cintaku sudah terkubur bersama kematian istri dan anak-anakku, Pangeran. Kenapa, Panglima? Karena hanya merekalah gairah hidupku. Apakah Panglima sudah kehilangan harapan? Harapanku hanya satu. Semoga aku dapat menghabiskan sisa umurku dengan tulus. Penuh bakti kepada Allah dengan membuat amal yang bermanfaat kepada sesama makhluk. Kasihan Farida. Dia gadis yang telah banyak mengalami penderitaan. Jangan kau kecewakan dia. Tapi aku pun mencintai Rindi Antika. Tolonglah Panglima, aku harus bagaimana? Farida, aku ada berita gembira untukmu. Gembira sekali, kau akan senang mendengarnya. Berita apa, Rindi? Jangan ikut ke sini. Aku hanya ingin bicara empat mata dengan Farida. Aku tahu apa yang akan kau bicarakan. Paling juga tentang cinta. Farida, yang dikatakan Cempaka itu benar. Sekarang sepertinya aku sedang jatuh cinta. Wajar kan? Kenapa? Aku ingin tahu bagaimana jika seorang manusia jatuh cinta. Apakah dia akan selalu teringat terus? Ya, dia akan selalu teringat terus pada orang yang selalu dicintainya. Apakah dia juga akan selalu mengingatku? Ya tentu. Apakah dia pernah menyatakan cintanya padamu? Pernah. Mesra sekali. Saat dia mengucapkan kalimat maha indah itu, aku dipeluk dan dibelainya. Suaranya merdu dan halus saat berbisik di telingaku. Rindi Antika, aku cinta padamu. Aku sangat menyayangimu. Kalau begitu, barangkali sekarang dia sedang membayangkan wajahmu. Mungkin dia sedang diamuk rindu karena ingin bertemu denganmu. Oh, betapa lamanya hari ini. Aku pun sangat rindu pada dapat yang gadis secantik dan sebaik kau, Rindi.
Siapa nama kekasihmu itu? Nama kekasihku itu? Iya, dia dari bangsamu atau dari bangsaku? Bangsamu, dia manusia. Kalau begitu, siapa namanya? Namanya... Baiklah, aku yang akan memberi nama untuk kekasihmu itu. Apakah dia seorang pemuda yang tampan? Tampan sekali. Apa pekerjaannya? Aku tidak tahu, tapi aku lihat dia selalu mengembara. Kalau begitu, kita beri nama kekasihmu itu si tampan pengembara. Tepat, tepat sekali. Aku dengar kawannya juga memanggilnya Bara, Bara. Aku senang kau telah memberinya nama yang tepat, Farida. Si tampan pengembara. Mau kemana, Kang? Kali rambut. Boleh saya tanya? Boleh, silahkan tanya apa? Saya sedang mencari saudara sepupu. Saya sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Barangkali Bapak kenal. Saudaranya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, namanya Farida. Farida? Baru dengar nama itu. Ada juga janda beranak satu. Apa mungkin dia? Bukan, Farida masih gadis, Pak. Sampai di sini saja, Pak. Ini uangnya. Terima kasih, Den. Hah? Bunuh diri? Hah? Masya Allah. Siluman buaya! Sabar, Farida. Jangan tergesa-gesa. Ilmu silatmu belum matang. Aku cemas melepaskan kau pergi kalau kepandaianmu masih tanggung. Lain halnya nanti, kalau kau sudah cukup matang. Aku tidak akan bimbang melepasmu. Kalau kamu pergi dari sini, pertama-tama kamu mau kemana? Aku ingin pulang ke rumahku dulu. Sudah lama aku meninggalkan ayahku. Setelah itu? Di dalam dirimu tidak ada keinginan untuk mencari kekasihmu? Ingin sekali. Tapi di mana? Kemana? Aku tidak tahu. Jangan menangis, Farida. Aku akan membantumu mencari kekasihmu. Kalau perlu, kita mengembara menjelajahi dunia. Aku akan menyingkirkan dan membinasakan siapapun yang akan menjadi penghalang bersatunya kamu dan kekasihmu. Hapus air matamu. Di sini, kita harus selalu bergembira. Aku ingin sekali mengenal kekasihmu, si pemalu tampan. Maukah kau kenalkan aku kepadanya? Dengan senang hati. Tapi maukah kau mengenalkan aku dengan kekasihmu, si pengembara yang tampan itu? Tentu, Farida. Nanti akan aku pilihkan waktu yang tepat. Janji? Janji. Pak. Maaf, Pak.
Mayat dari mana? Sungai. Sungai? Iya, Oh, pantas saja basah kuyup. Kenapa? Mati tenggelam? diseret buaya. Maksudnya apa, Pak? Bagaimana pendapatmu, Bara? Pendapat apa? Pendapat apa? Itu loh, orang yang sama mati di sungai. Tadi pagi kita ketemu dengan gadis yang mati di sungai. Sekarang ketemu lagi. Bagaimana? Habis bagaimana? Memang ajalnya sampai di situ? Disuruh dihidupkan lagi? Semele kete. Bukan begitu, Sembara. Apa kau tidak merasa ada yang aneh? Apanya yang aneh? Mati di sungai karena tenggelam atau disambar buaya, itu kan biasa. Justru itu, Sembara. Kita cari sendiri letak keanehannya. Kenapa dalam satu hari yang bersamaan ada 2 korban yang mati di sungai? Bagaimana? Sudahlah, Mbok. Yang sudah mati jangan ditangisi. Ikhlas. Farida. Dek, tunggu, Dek. Ada apa, Kisanak? Maaf, Dek. Ibumu menangis dan menyebut-nyebut nama Farida. Yang dimaksud Farida itu siapa? Kisanak tadi berpapasan dengan rombongan yang membawa jenazah. Iya, katanya jenazah seorang gadis. Gadis yang ditemukan mati di sungai itu bernama Farida, adik Simbo. Oh, dia bibi saya. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Mbak Yu. Maaf mengganggu. Iya. Sekarang sudah 4 orang gadis yang mati di sungai. Anehnya, gadis-gadis yang mati itu ditemukan lagi gadis yang mati bernama Farida. Di kampungku, Kang, anak Wasikun. Dia bernama Farida juga. Matinya mengenaskan. Serupa dengan Farida. Menurut Dukun Kasdun, Nyai Ratu Roro Kidul sedang mengerahkan tentara siluman buaya untuk mencari gadis-gadis yang bernama Farida. Ang, jangan mengikuti awas setan, Sir. Lapar. Suaplah secukupnya. Dan kunyalah yang baik. Aku bilang lapar. Aku yakin ada hubungannya antara gadis-gadis yang mati dengan Farida yang kita cari. Pasti, Sembara. Pasti ada hubungannya. Tidak mungkin gadis-gadis yang bernama Farida itu dan semuanya mati di sungai terjadi karena kebetulan. Pasti ada apa-apanya. Ya, kita harus menyelidikinya. Tapi kita mulai dari mana? Kali. Kita selidiki dulu sungai-sungai di sini. Terlalu lama, Sir. Habis bagaimana? Aku ada akal. Bagaimana? Ikuti aku. Dihitung, Pak. Sekepeng ke sana. Saya sepertinya baru melihat ke sana. Saya memang bukan orang sini, Pak. Oh, iya, iya. Sudah lama datang ke sini? Baru tadi pagi. Oh, permisi, Pak. Iya, iya. Mari. Ayo. Baru tadi pagi mereka datang. Tadi pagi pula di sini jatuh korban. Apa mungkin ada hubungannya antara 2 orang pengembara tadi dengan korban-korban itu? Ada atau tidak, kita sebaiknya curiga kepada. Sekarang banyak kematian, bersamaan masuknya orang asing. Sebab itu, sebaiknya 2 orang itu kita selidiki diam-diam. Siapa tahu dialah sumber bencana selama ini. Betul. Mana akalnya? Kamu katanya ada akal, Sembara. Sudahlah, duduk saja di sini, Sir. Nanti aku katakan setelah aku temukan. Kamu itu sebenarnya mau mencari siapa, toh? Jangan ribut, Sir. Perhatianku bisa terpecah. Dan usahaku bisa gagal gara-gara kamu. Lihat pandangan matanya.
Perhatikan setiap orang yang lewat. Mungkin mereka sedang memilih calon korbannya. Jangan-jangan dia mencari lagi korban yang bernama Farida. Nah, ketemu sekarang sih. Hah? Yang ada di kereta. Ayo kita ikuti. Kecurigaanku ternyata terbukti. 2 orang pemuda itu yang mencari sumber malapetaka. Kalian tahu siapa gadis yang mereka incar? Kalau tidak salah anak Patar Jani. Si Farida. Farida. Benar. Apakah Farida anak Patar Jani itu yang akan menjadi korban selanjutnya? Tidak salah lagi. Kau lapor pada Pak Kamituo dan Pak Jogoboyo. Kumpulkan segenap pemuda untuk menangkap kedua pengembara itu. Iya. Pak Ne, anak kita datang, Pak Ne. Waduh, Bapak sudah khawatir. Kenapa, Pak? Gadis-gadis yang mati itu semuanya bernama Farida. Di situ nanti kita akan kerahkan penangkapan. Kita lihat dulu. Mau apa dia? Silahkan diminum. Tentunya nak Paing haus setelah berjalan jauh. Terima kasih. Memang melelahkan. Saya kira Bulak Pacing itu dekat. Ternyata jauh juga. Ketemu dengan Pak Demun, Dok. Ketemu, Pak. Pak De bilang mau datang di hari pernikahan kami nanti. Syukurlah. Mari nak Paing, istirahatlah di kamar tamu. Silakan, nak. Terima kasih, Pak. Saya memang merasa lelah sekali. Farida, saya istirahat dulu. Tindakan kita apa, Sembara? Usahakan kita tahu nama gadis dan pemuda yang naik kereta tadi. Beres. Serahkan sama pendekar Basir. Tahu. Aneh. Apa yang akan dia perbuat di sini? Kita tonton dulu. Baru kita tangkap rame-rame. Lihat. Si gendut itu pergi lagi. Berhasil, Sembara. Nama gadis itu Farida. Pemudanya namanya Paing. Aku kenal laki gendut itu, Kang. Mana aku tahu. Aneh. Apa yang akan dia perbuat di sini? Kita tonton dulu. Baru kita tangkap rame-rame. Aku kena nggak? Kau lihat saja nanti. Menyerah. Loh, semele kete. Menyerah apa? Kalian orang asing membawa bencana, membunuh gadis-gadis bernama Farida. Wah, salah paham ini. Mereka. Nanti dulu. Jangan paksa kami menggunakan kekuatan. Semele kete. Ada
mengada-ada saja, mengganggu rencana kita. Belum terlambat, Sir. Dan rencana kita tidak terbengkalai. Ayo kita ke rumah itu. Ayo. Kau ingin tahu siapa Pak Ing sebenarnya? Iya. Dia bukan dari bangsa manusia. Hah? Dia dari bangsa jin. Mana ibu carimu? Usapkan ke pelupuk matamu. Ya. Maaf Pak, apakah ini rumah Pak Darjani? Benar. Kisanak siapa? Apakah ada seseorang yang bernama Pak Ing? Betul. Sekarang sedang istirahat di kamar. Saya saudaranya Pak Ing, Pak. Oh, saudaranya Nak Paing toh. Silakan masuk. Terima Mari. kasih. Nak Paing baru saja istirahat. Apa perlu saya bangunkan? Tidak usah, Pak. Jangan diganggu. Nanti juga bangun sendiri. Mari, silakan duduk. Silakan cicipi, Nak. Jangan malu-malu. Terima kasih, Pak. Semilik itu. Coba kau saja yang lihat Pak Ing, Sir. Kalau dia belum tidur, boleh kau panggilkan aku. Jika dia sudah pulas, biarkan saja. Maaf, kamarnya di mana, Pak? Itu kamarnya. Buka saja. Bada. Semilik itu. Ada apa, Kisanak? Tidak ada apa-apa, Pak. Sudah kebiasaan dia membuat kaget orang. Oh. Iya, Pak. Maaf, kebiasaan di rumah. Sepertinya aku pernah melihat Andika di depan gardu jalan tadi. Saudaranya Paing, Dok. Oh ya? Kenapa Kang Paing tidak dibangunkan, Pak? Kang? Kang Paing? Ada saudara Kakang datang ke sini. Aku jadi terikat sama Minten. Lah, semilik itu. Ayo bangun, Kang. Saudara? Aku tidak punya saudara. Saudara siapa? Lampir. Anak buah Malampir menebar petaka di sini. Katakan, apakah aku perlu membuka tutup tabir di sini? Siri Sandi. Seekor kerbau ditusuk tali temali. Hendak dibawa pergi tuannya. Iya. Kang Paing mau kemana? Kang Paing mau kemana? Aku batalkan pernikahan kita. Maafkan Farida. Aku harus ikut tuanku. Tuan? Kau tidak akan mengerti. Permisi. Kang. Lepaskan. Kang. Pak. Pak. Aneh. Bukan Farida yang dibawa. Tapi calon suaminya. Aku betul-betul tidak mengerti. Siapa nama aslimu? Bajul Putih. Kau pernah bertemu denganku? Pernah. Kami 5 bersaudara pernah bertempur dengan Andika. Dan kami kalah dihajar pusaka Andika hingga luka parah. Kenapa gadis-gadis yang bernama Farida atau yang mirip dengan nama itu dibunuh di sungai? Dan atas perintah siapa? Kakang Bajul Segara. Kenapa?
Guru besar Mak Lampir menawan seorang gadis bernama Farida. Sekarang gadis itu hilang karena ada yang menculiknya. Mak Lampir memerintahkan kami untuk mencarinya. Maka Kakang Bajul Segara memerintahkan kami untuk membunuh semua gadis yang bernama Farida. Kejam. Mengapa orang yang tidak berdosa yang menjadi korban? Sekarang sudah jelas, Bara. Farida tidak lagi di tangan Mak Lampir. Bangsa jin jangan begitu saja dipercaya, Sir. Kita harus ketemu dengan Mak Lampir dan berusaha menghentikan perintah Bajul Segara untuk membunuh gadis-gadis yang bernama Farida. Bawa kami ke tempat Mak Lampir atau Bajul Segara. Tapi Pangeran... Tidak ada tapi, cepat! Kemana Bajul Putih? Kenapa sampai sekarang belum juga datang? Tidak tahu, Kakang. Mungkin ada halangan menuju kemari. Aku mendapat firasat yang tidak enak. Aku khawatir terjadi apa-apa pada Bajul Putih. Guru. Selamat datang, Guru. Melihat Guru yang segar bugar, nampaknya Guru sudah sembuh. Ya, bagaimana? Sudah ada berita tentang Farida? Belum, Guru. Mencari satu orang saja tidak becus. Mana Bajul Putih? Itulah, Guru. Sampai sekarang Bajul Putih belum juga kelihatan. Padahal sudah tiba waktunya untuk menghadap Guru. Apakah Guru bisa membantu memperlihatkan Bajul Putih dengan paso benggala Guru? Ambil, di kamar semedi. Baik, Guru. Apa yang sudah kau lakukan untuk mencari Farida? Saya perintahkan semua wadia balat menyatroni gadis-gadis yang bernama Farida. Dan menangkap gadis manapun yang bernama Farida. Dengan harapan, salah satunya terdapat Farida tawanan guru. Jika ternyata bukan, kami bunuh. Bagus. Lakukan terus. Silakan. Paso benggala, tunjukkan di mana Bajul Putih berada. Kurang ajar. Bajul Putih tertangkap pemuda itu. Aneh. Bagaimana Bajul Putih jatuh ke tangan Sembara? Tangkap Sembara. Rebut senjatanya. Baik, Lampir. Kami akan lakukan untukmu. Kau tinggal saja di sini. Biar kami yang akan bereskan mereka. Tidak. Aku akan membantu kalian. Sembuh. Aku tidak ingin terulang kau kambuh lagi. Kalau kau kambuh lagi untuk yang kedua kalinya, sangat berat dan terlalu lama untuk mengembalikan kesehatanmu. Betul, Guru. Kami yang akan menghadapi Sembara. Kami pasti menang. Mohon guru tinggal saja di sini. Akan kami bawakan cemeti pusaka itu untuk guru. Baik, berangkatlah. Tapi jangan anggap enteng pemuda itu. Dia sangat berbahaya. Celaka, Bara. Biasanya muka sangar seperti itu sih suka makan orang. Tenang, Sir. Bacalah ayat kursi dan doa perlindungan. Mereka bukan bangsa manusia. Hah? Bangsa memeti? Benar. Mereka sebangsa dengan Paing. Serahkan Paing dan pusaka di punggungmu itu padaku, anak muda. Oh, kalian menginginkan pusaka ini? Berarti kalian utusan Mak Lampir. Di mana perempuan itu bersembunyi? Takut berhadapan denganku? Kurang ajar. Tidak patut guruku takut pada orang macam kamu. Kalau tidak takut, kenapa tidak keluar? Kenapa bersembunyi di balik punggung cecunguk busuk macam kalian? Jangan banyak mulut. Bunuh dan ambil senjata di punggungnya itu. Nonton saja. Jangan ikut-ikutan. Benci aku.
membunuh Kakang Bandang Laksa. Dia bunuh 2 murid terbaikku, Bajul Denta dan Bajul Wangsa. Sembara. Kalian mau jadi jagoan? Mau ngelunjak? Tidak, tidak Kisanak. Loh? Ndoro, kami tidak berani, Ndoro. Untung saya tidak sempat turun tangan. Tahu? Tahu, iya, tahu. Tahu apa? Tahu apa? Tahu kalau Ndoro tidak sempat turun. Turun ngemplang jidatmu. Semilik itu. Sama Ndoro nunjuk-nunjuk. Ampun, Ndoro. Ampun, jangan disunat, Ndoro. Kami memang belum sunat. Biar kami sunat sendirian, Ndoro. Aduh, mati aku. Hidup ini tidak ada artinya lagi. Ampun, Ndoro. Ampun ya. Mau apa kamu, Sir? Mau motong mainan. Ampun, Ndoro. Kami masih ingin hidup. Jangan diambil barang kami. Baik. Kalian saya biarkan hidup. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Ndoro? Cabut perintahmu untuk menangkapi gadis-gadis kampung yang bernama Farida. Dan tarik semua laskarmu yang hendak mencelakai bangsa kami. Itu mudah, Ndoro. Sekarang juga akan kami tarik, Ndoro. Jangan kalian membuat kejahatan kepada bangsa kami. Ingat, alam kalian beda dengan alam kami. Hiduplah penuh kebaikan dan kesejahteraan di alam kalian. Jangan ganggu alam kami. Sendiko, Ndoro Tuan. Terakhir sebelum kalian pergi, tunjukkan dulu di mana tempat malampir. Hei, katakan, kenapa diam? Aku sunat kamu. Sini. Jangan sini. Jangan, Ndoro. Ayo ngomong. Istana siluman buaya, Ndoro. Gitu. Sini, nunduk. Di istana siluman buaya. Ayo kita cari, Sir. Ya. Nih, buat tebak pohon. Kau Bajul Buntung, aku akan memberi hukuman yang setimpal padamu. Terpaksa aku harus pergi meninggalkan tempat ini. Aku harus mencari tempat persembunyian Farida. Dan menghukum Bajul Buntung itu. Mungkin ini gua iblis yang dimaksud Bajul itu, Bara. Mungkin. Kamu tunggu di sini, biar aku yang lihat sendiri di dalam. Jangan sembrono, Sir. Malampir bukan orang. Kita harus hati-hati. Sebab dia pasti akan membuat kita celaka sebelum kita sampai ke murid goa. Lihat daun-daun kering itu. Dalam perasaanku seperti tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Ini kan hutan. Masya Allah, bagaimana seandainya aku yang menginjak daun kering itu? Karena itu jangan gegabah. Berarti mak lampir ada di dalam. Jangan sekali-kali kau masuk sebelum aku panggil. Sir! Cepat, Sir! Tidak apa-apa. Sudah kabur, Sir. Awas kau Sembara. Di sini kalian pasti mampus Kumbang. Dan kau Bajul Buntung. Kau telah mengkhianati aku. Kau pun harus menerima hukuman yang setimpal. Maut. Wes! Kurang ajar. Kenapa kalian selalu ikut campur? Aku akan selalu ikut campur dalam perbuatan jahatmu, Lampir. Dan sekaranglah kesempatan kami untuk membunuhmu, Lampir. Jangan mimpi, Bidara. Atau aku yang akan mencabik-cabik dadamu. Ayo buktikan, Lampir. Aku atau kau yang akan mati. Kurang ajar.
kirim dia ke neraka. Dia berusaha menghindari ajian sapu jagat, Kakang. Tunggu pembalasanku, Jabat. Kau pasti akan mati di tanganku, Bidara. Boleh saya duduk di sini, Kisana? Silakan. Bapak sih, kalau mau duduk saja, nggak usah minta izin. Jadi keselak nih. Oh, maaf. Maaf. Sir, jangan begitu. Sopanlah sedikit. Maafkan teman saya, Pak. Tidak apa-apa. Memang saya yang salah. Maaf kalau saya keliru. Apakah Andika yang bernama Sembara? Benar. Murid Kiai Jabat? Ya. Bapak siapa? Perkenalkan, saya Demang Mangun. Bongkok! Bongkok! Kemana dia? Bagaimana perkembangan terakhir? Sangat memprihatinkan. Korban jatuh lagi, Kanjeng. Kali ini seorang gadis bernama Warsiti. Mati secara mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang, Kanjeng. Sembara, perkenalkan. Ini Kanjeng Tumenggung Darmo Sugondo. Dan kami semua abdi dalamnya. Guru. Dari mana saja kau? Mencari rempah-rempah obat, Guru. Sediakan aku tempat. Cepat. Baik, Guru. Manusia harimau? Benar, dia sudah menelan korban banyak. Yang terakhir seorang gadis yang bernama... Siapa tadi? Warsiti, Kanjeng. Iya, Warsiti. Ada yang pernah melihat seorang lelaki berkepala harimau. Sudah kukerahkan semua prajurit dan rakyat untuk menangkapnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Mana si Penjol? Jangan-jangan pulang ke rumah dia. Jol! Penjol! 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 Jol! Jol! Penjol! Korban satu persatu berjatuhan. Barangkali sekarang telah berjumlah 80 orang. Sudah Kanjeng upayakan untuk menangkapnya? Hampir setiap hari aku kerahkan rakyat dan prajurit untuk mencari makhluk manusia berkepala harimau itu. Tidak satu rumah pun yang lolos tanpa digeledah. Semua wilayah diperiksa, tapi tetap saja tidak ada. Barangkali itu memang makhluk siluman. Dia benar-benar menghilang. Tapi anehnya, di saat yang tak terduga, dia muncul membawa petaka. Usaha apa saja yang sudah Kanjeng lakukan, selain mengerahkan rakyat dan prajurit? Menghubungi orang-orang pandai. Yang terakhir kali kami hubungi ialah Kiai Jabat. Apa mungkin dia Mardian, Bara? Bisa jadi. Tapi itu kan baru kira-kira. Pasti, Bara. Sepertinya aku tahu siapa dia, Kanjeng. Dia adalah
harimau jadi-jadian dari seorang laki-laki yang bernama Mardian. Sir. Tenang saja, Bara. Biar aku yang tangani, ya. Siapa Mardian itu, Kisanak? Kiai Jabat tidak menyebut namaku? Maaf, tidak. Siapa nama Kisanak? Basir. Lengkapnya Raden Mas Subasir, kondang dukun segala. Pakai dukun segala? Iya. Itu nama warisan turun-temurun yang menjadi dukun segala macam penyakit. Sembara, kau hadapilah Mardian. Jika kau ada kesulitan, tanya padaku, ya. Baik. Bagus, bagus. Tolonglah Kisanak. Tolonglah rakyat kami. Bisa diatur. Jangan khawatir, Kanjeng. Nanti kami akan atasi. Tapi jangan lupa, Kanjeng. Karena kami keluar tenaga banyak, makanan kami pun harus banyak dan enak. Untuk itu jangan khawatir, Kisanak. Apa yang Kisanak inginkan, katakan saja. Kami akan sediakan. Para petinggi Temenggungan aku sebar untuk mencari Andika. Tapi tidak ada yang berhasil. Karena tidak sabar, akhirnya aku sendiri yang berangkat. Alhamdulillah aku berhasil menemui Andika. Tahu tidak, Kanjeng? Kenapa bisa berhasil? Tidak. Karena petunjuk ilahi melalui perut saya ini. Oh ya? Sembara. Jika dia ada di sini, aku pasti akan banyak menemui masalah. Kurang ajar. Dimanapun aku berada, dia selalu mengikuti. Paman sedang apa? Sedang membuat ramuan obat. Ada gadis yang perlu aku datangi nanti malam? Jangan sembarangan, Mardian. Tumenggung dan rakyat di sini sudah tahu siapa yang membuat orang-orang itu mati. Kamu bisa mati, dikeroyok orang banyak jika tertangkap. Bagiku lebih baik mati daripada mengalami nasib seperti ini, Paman. Aku ini manusia biasa, tapi tidak bisa hidup sebagai manusia. Kamu tidak akan bisa tidur dengan seorang wanita dari bangsa manusia, Mardian. Sudah berapa kali aku bilang? Aku tahu, tapi aku ini bukan malaikat. Aku punya nafsu. Kau kawinilah wanita-wanita dari bangsa jin. Bagaimana aku bisa mendekati mereka? Mereka tahu aku pengikut Mak Lampir. Mereka benci sekali padaku. Jangan. Kenapa? Kau ingin mati? Siapa di dalam? Guru, Mak Lampir. Dia sedang bersemedi. Dia tidak mau diganggu. Aku akan meminta nasihat Mak Lampir. Bagaimana aku bisa kawin dengan betina siluman harimau? Silahkan, Kisanak. Terima kasih. Sekarang apa yang harus kami siapkan, Kisanak? Satu rombongan pendekar dan orang-orang pilihan yang akan saya bawa memeriksa wilayah kekuasaan Kanjeng Tumenggung. Siapkan, Ki Demang. Sendiko, Kanjeng. Bagaimana keadaanmu, Mardian? Aku tak menyangka kalau kita akan bertemu lagi, Mak. Aku perlu bantuanmu. Dengan senang hati, Mak. Tapi Mak juga harus menolongku. Tunjukkan apa yang harus kulakukan agar aku dapat mengawini siluman betina harimau. Gampang. Nanti aku kasih tahu setelah kau menolongku. Katakanlah, Mak. Kekuatan ajianku telah hilang oleh cemeti amal Rasuli Sembara. Aku akan bisa menjadi kuat lagi.
Bila aku bisa keramas dengan 3 mangkuk gadis ontang-anting. Gadis yang bisa dimangsa Batara Kala. Baik, akan kucarikan untuk... Minggir, minggir, minggir! Jangan yang rendah-rendah dulu, Guru. Jangan memaksakan diri. Sedikit-sedikit, bertahap. Nanti Guru sakit lagi. Diam kau. Lindu Haji! Kemana Lindu Haji? Ke arah mana dia pergi? Dia marah. Marah? Marah pada siapa? Pada kalian berdua. Ingat, dia mencintai Pitaloka yang wajahnya serupa dengan Priyatini. Dalam pandangannya Priyatini itu adalah Pitaloka. Tapi aku bukan Pitaloka. Aku tahu kau bukan Pitaloka. Tapi dalam pandangan Lindu Haji, wajahmu itu adalah Pitaloka kekasihnya. Aku tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Pitaloka. Bahkan baru kali ini aku melihat laki-laki yang bernama Lindu Haji. Jatmiko, apakah hati kecilmu tak merasa ada yang aneh antara Lindu Haji dengan Priyatinimu? Iya, tapi masih seperti benang kusut. Tampaknya mereka seperti menyembunyikan rahasia. Aku tidak menyembunyikan rahasia. Aku benar-benar tidak kenal dengan Lindu Haji dan Pitaloka. Percayalah Kakang Jatmiko. Dan kau juga tidak mengenal siapa nama ayah ibumu. Ayah ibuku sudah meninggal. Sejak kapan meninggal? Aku tidak tahu. Kau akan selalu Kurang ajar. Akan aku bunuh sahabat Kakang yang bermulut kotor itu. Jangan, Pri. Jangan. Kamu tidak boleh membunuh Kakang Sentanu. Membunuhnya sama juga dengan membunuhku, Pri. Tidak. Dia mau memisahkan aku denganmu, Kakang. Tidak, Pri. Bukan maksudnya begitu. Dia hanya ingin meyakinkan bahwa kamu itu bukan Pitaloka. Aku memang bukan Pitaloka. Dia saja yang suka ngarang sehingga ragu sendiri padaku. Ya, aku mengerti. Kamu Priyatini. Priyatini yang kucintai sepenuh jiwaku. Pitaloka. Pitaloka. Kita harus mencari Lindu Haji. Kita harus dapat kepastian. Kakang, benar Kakang mencintaiku? Bukan hanya cinta, tapi juga sejuta kasih dan sayang. Kalau begitu buktikan. Bawalah aku pergi. Kita pergi berdua saja. Kemana? Kemana saja yang Kakang suka. Kita nikah,
Dan tak seorang pun yang mengganggu kebahagiaan kita. Kita ke rumah Pitaloka dulu. Kenapa mesti ke sana? Itu kan membuktikan bahwa Kakang tidak percaya padaku. Jangan salah paham dulu, Pri. Aku hanya ingin membuktikan kepada saudara seperguruanku bahwa kamu itu bukan Pitaloka. Aku prihatini. Prihatini, Kakang. Kamu memang prihatini. Prihatiniku. Tapi tolong, jangan pisahkan persaudaraanku dengan Kakang Sentanu. Demi cinta kita. Demi kasih kita, ya. Sebelum itu, kita ke rumah Pitaloka dulu. Setelah itu, kita pergi ke suatu tempat di mana orang-orang tidak akan mengganggu kita lagi. Kita pergi berdua saja. Iya, betul. Berdua saja. Baik. Kami kira Andika telah meninggalkan kami. Kami sudah bertekad mencari Andika dimanapun Andika berada. Saya ingin tahu kehebatan kuda-kuda Andika. Ternyata, si Jeliteng lebih unggul. Kuda Kanjeng, kuda Andika memang luar biasa. Kuda seperti ini sulit dimiliki oleh orang kebanyakan. Kecuali oleh seorang abdi Kinasih Sinuwun. Pasti mereka yang dimaksud Adipati Sukatma. Coba lihat kudanya, ciri-cirinya, persis, ya. Berhasil pekerjaan kalian? Berhasil, Kanjeng Adipati. Bertemu dengan siapa saja? Semuanya, Kanjeng Adipati. Bagaimana berita dari Cirebon? Ampun, Kanjeng Adipati. Prajurit dan bahan makanan sudah disiapkan untuk menyerang Batavia. Kuda-kuda, bahkan meriam. Ahli pembuat mimis dipekerjakan di Keraton Kesepuhan. Untuk membuat mimis, bedil dan meriam. Hampir setiap pekan utusan Mataram datang. Konon kabarnya dari Mataram, pasukan keraton sudah mulai bergerak. Bagaimana Cianjur dan Sumedang? Sama, Kanjeng Adipati. Bagaimana keadaan orang-orang kita yang menyusup ke dalam prajurit-prajurit Kadipaten? Semuanya berjalan lancar, berkat bantuan Tumenggung Kartawiguna. Untuk Kanjeng Adipati, dari Tumenggung Kartawiguna sendiri. Laporan Ki Demang Jukarsa dari Tasikmalaya. Kemana lagi kita sekarang? Dicari kemana-mana tidak ada. Mungkin sudah bertolak ke Batavia. Tidak mungkin. Sepertinya dia yang bertugas menjadi penghubung para adipati di wilayah Pasundan. Karena itulah Kapiten Cornelis menugaskan kita untuk memotong alur kerja Lindu Aji. Hanya untuk memotong kerja satu orang. Diperlukan orang-orang sakti sebanyak ini. Dia memang satria pilih tanding. Kami bertiga sudah merasakan kedikjayaannya. Bagaimana tidak percaya? Yang bicara Kalawika. Benar, jadi lucu. Apanya yang lucu? Sepertinya aku sudah mengenal dia. Jangan-jangan dia orang kita. Di sana! Di sana! Merah. Darah. Bendera? Hitam merah. Adipati Sukatma? Benar. Ikut aku.
Orang kita pasti membawa berita yang penting. Siapakah di antara Andika yang bernama Kalawika? Aku. Siapa kau? Utusan Adipati Sukatma. Katakan saja. Kami semua ingin mendengarnya. Lindu Aji Adipati Telik Sandi Mataram diduga berada di daerah Indramayu, Cirebon, dan seluruh kadipaten di wilayah Pasundan sudah menyiapkan pasukan untuk diberangkatkan ke Batavia. Yang lain? Adipati Sukatma bertolak ke Indramayu untuk bertemu Andika di sini. Baik. Berita aku terima dengan jelas dan memuaskan. Hanya Andika yang tahu di mana rumah Pitaloka di Indramayu. Di sana nanti semua teka-teki akan terjawab. Betul. Orang tua Pitaloka sendiri yang akan menjelaskan apakah Pitaloka mempunyai saudara kembar atau tidak. Jadi kita sepakat akan pergi ke rumah Pitaloka? Iya. Lihat Kakang, apa yang kami bawa. Tidak jauh dari sini ada kampung. Kalau kita mau, kita bisa menginap di sini. Aku dan Kakang Jatmiko sudah setuju untuk menginap di sini. Kami sudah minta izin pada Pak Kuwu. Tidak. Kita tidak akan menginap di sini. Kita akan menginap di penginapan Indramayu. Kau jahat. Aku sudah menduga. Kau pasti akan menghalang-halangi kami menginap di sini. Sudahlah Prihatini. Tidak perlu marah seperti itu. Dia marah karena cintanya tidak dibalas olehku. Tidak sudi. Dia cemburu, Kakang. Karena aku mencintaimu. Prihatini, biarkan. Kenapa kau ikut campur? Apa urusanmu? Biarkan aku membunuh dia, Kakang. Dia pasti akan menghalang-halangi kebahagiaan kita. Kau ingin membunuhku? Silakan. Keluarkan ajian Margopatimu. Baik. Aku terima tantanganmu. Ajian Margopati. Prihatini memiliki ajian Margopati. Kemarin ajian Margopati. Prihatini, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minggir, Kakang. Tahan! Tahan nafsu membunuhmu, Prihatini. Minggir, Kakang Sentanu. Diam! Prihatini, siapa kau sebenarnya? Kakang Sentanu, apa maksud Kakang sebenarnya? Pada siapa Kakang berpihak? Aku berpihak pada kebenaran. Jangan sampai mata hatimu buta karena cinta. Kau lihat sendiri. Prihatini memiliki ajian apa? Margopati. Kenapa kalau aku memiliki ajian Margopati? Siapa gurumu? Dengan guruku. Itu karena kau sendiri lupa siapa gurumu. Aku tahu siapa gurumu. Siapa gurunya, Kakang? Ki Ageng Linggajati. Kalau begitu, kau benar Pitaloka. Adikku sendiri. Adik seperguruanku. Aku bukan Pitaloka. Jangan percaya, Kakang. Aku bukan Pitaloka. Aku Prihatini. Aku Prihatini.